Shalom, bersama saya kembali dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, atas semua karunia-Nya yang besar, yang selalu memelihara kita, menyertai kita, dan melindungi hari-hari kita. Kita bersyukur, Dia Tuhan yang hidup, Dialah kebangkitan dan hidup. Dan itulah pentingnya dalam hidup ini juga, saudara-saudara. Kita merayakan akan setiap kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. 17 Agustus bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya, di mana kurang lebih 76 tahun yang lalu, saudara-saudara, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan itu kita peringati, kita rayakan pada setiap tahun pada tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berbicara tentang hari raya, saudara-saudara, Imamat pasal 23 juga berbicara tentang hari raya. Apa sih pentingnya hari raya? Apa sih hari raya ini, saudara-saudara? Tuhan berbicara melalui Musa dan berkata, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan." Allah juga membuat itu semua, saudara-saudara. Untuk apa? Tentunya, saudara-saudara, yang pertama sebenarnya hari raya adalah untuk kita mengingat hal yang pernah terjadi di masa yang lalu. Hal yang penting, hal yang begitu sangat tidak bisa dilupakan. Hal itu, saudara-saudara, harus senantiasa diingat dan dirayakan, untuk supaya kita hidup di dalam manfaat daripada apa yang telah diberikan dari perayaan yang sedang kita rayakan itu. Namun juga kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa hari raya itu juga bukan hanya untuk kita mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu dan terus menghidupi manfaatnya di masa kini. Tetapi saudara-saudara, hari raya dalam Alkitab juga adalah, khususnya dalam perjanjian lama ini, saudara, dalam Imamat pasal yang ke-23 adalah berbicara tentang bukan hanya mengingat masa yang lalu, tetapi saudara-saudara juga berbicara tentang apa sesungguhnya yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, misalnya dalam bagian firman Tuhan ini dia berbicara tentang Paskah. Di sini mereka memperingati, saudara-saudara, bagaimana Tuhan membebaskan mereka melalui domba Paskah yang mereka makan di malam terakhir itu, saudara, membubuhkan darahnya di depan ambang pintu mereka, dan malam itu mereka luput dari maut. Dan mereka, saudara-saudara, memperingati itu sebagai hari di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Yang kemudian, saudara-saudara, kita peringati dalam perjanjian baru, hari Paskah. Hari yang sesungguhnya yang dimaksudkan itu, saudara, adalah tentang kematian Kristus Yesus, domba Paskah Allah, di mana darahnya yang kudus itu, saudara-saudara, itu menghapus dosa seluruh dunia. Kita ditebus oleh darah itu sehingga kita dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itulah makna daripada setiap hari raya. Ada makna memperingati di masa lalu, dan ada makna, saudara-saudara, yang sesungguhnya adalah akan masa yang akan datang. Dalam Kolose pasal 2 dikatakan demikian, ayat yang ke-16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan,
dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujud nyatanya ialah Kristus. Jadi dalam perjanjian lama, saudara-saudara, misalnya Paskah diperingati seperti kita jelaskan tadi tentang kematian daripada domba, lalu kemudian darahnya dibubuhkan di ambang pintu setiap rumah-rumah orang Israel, dan malam itu adalah malam di mana mereka bebas dari maut dan mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Di dalam perjanjian baru, wujud yang sesungguhnya yang dimaksudkan dari peristiwa itu, saudara, adalah kematian Yesus sebagai domba Paskah yang menebus dosa seluruh manusia. Semua manusia dibebaskan dari perbudakan dosa oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, ada juga di dalam sini, dalam Imamat pasal 23, mereka merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Pasal 23 ayat 16. Saudara-saudara, di situ adalah mereka merayakan atau ucapan syukur atas hasil panen mereka. Dan itu, saudara-saudara, mereka ucapkan syukur. Pentakosta di dalam perjanjian baru, wujud nyata yang sesungguhnya adalah di mana, saudara-saudara, hari itu adalah pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga. Di mana hari itu terjadi panen besar, sorak-sorai yang besar, bahwa 3.000 orang sekali bertobat melalui khotbah daripada Petrus. Satu peristiwa sukacita yang besar, syukur yang sangat besar, bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka itu adalah hari ucapan syukur, panen jiwa-jiwa mulai terjadi, saudara-saudara. Nah, disinilah kita melihat hari raya. Misalkan dalam pasal 23 ayat yang ketiga, yaitu mengenai hari Sabat. Pada masa itu setiap orang harus berhenti pada hari ke-7 untuk merayakan Sabat, hari perhentian. Dikatakan dalam Kolose tadi bahwa hari perhentian atau hari Sabat, wujud nyatanya adalah Yesus. Makanya Yesus berkata dia adalah Allah atas hari Sabat. Yesus adalah perhentian kita, saudara-saudara. Dialah Sabat kita itu. Bahwa ketika dia mati di atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat. Sehingga di dalam dialah kita beristirahat. Di dalam dia, saudara-saudara, dalam arti, saudara, bahwa semua sudah dia selesaikan. Tidak ada lagi korban-korban yang harus kita berikan. Tidak ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan untuk supaya kita menikmati berkat Tuhan. Semua sudah diberikan melalui Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah arti kita istirahat di dalam Dia. Bahwa saudara-saudara, di dalam Dia kita menikmati berkat, menikmati perlindungan, menikmati pemeliharaan, menikmati, saudara-saudara, penyertaan Tuhan. Semua, segala sesuatu, kita hanya tinggal menikmati hari perhentian kita di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelesaikan semua buat kita. Kita hanya tinggal bersyukur di dalamnya dan bersyukur, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan kita. Hidup di dalam kebenarannya itu, saudara. Wow, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan yang indah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa di dalam Dia kita beristirahat. Jadi saudara, Sabat di dalam perjanjian lama dan Sabat dalam perjanjian baru itu berbeda. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, adalah hari yang khusus. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, adalah setiap hari-hari kita. Adalah sebuah Sabat, adalah sebuah hari peristirahatan kita. Artinya begini, Yesus sudah selesaikan semua.
dan kita hanya hidup di dalam apa yang Dia sudah selesaikan. Kita hanya berjalan dalam apa yang sudah Dia selesaikan. Tidak lagi harus berjuang dalam hal itu, saudara-saudara. Karena kita hanya berjalan dan menikmati semua dalam apa yang Kristus telah selesaikan buat kita. Apa saja yang saudara merasakan bahwa itu perlu Tuhan, maka di dalam situ Tuhan sudah selesaikan untukmu. Kau hanya tinggal bersyukur di sana, menjalaninya, saudara-saudara, dan menikmatinya. Karena itulah kita perlu bersyukur setiap waktu, setiap saat dalam hidup ini, apapun kita hadapi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan di segala jalan kita. Karena kita tahu tidak ada yang kurang lagi di dalam Kristus. Kita hanya sedang menikmati, beristirahat dalam menikmati semua yang Kristus sudah selesaikan buat kita. Itu karena Dia sayang, Dia kasih kepada kita, saudara-saudara. Puji Tuhan atas semua ini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sabat kita adalah setiap waktu adalah sabat. Karena itu bersyukurlah dalam setiap saat hidupmu. Dan jalanilah hidupmu itu, saudara, di dalam kebenaran dan di dalam roh dan kebenaran yang Tuhan sudah selesaikan buatmu. Betapa satu hidup yang indah bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Karena kita tahu, saudara, tidak ada lagi yang harus kita kerjakan, selesaikan. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Saudara tidak perlu berjuang untuk selamat. Kristus sudah menyediakan keselamatan bagimu. Semua yang ada adalah sudah dikaruniakan. Kasih karunia sudah diberikan secara gratis melalui korban perjuangan Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Dan alasan apa lagi untuk membuat saudara tidak bersyukur? Tidak menikmati hidupmu bersama Tuhan adalah sebuah kebodohan, saudara, untuk tidak belajar terus firman, mengerti, dan hidup menikmati kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, semuanya ada di dalam Dia. Sudah diselesaikan dan diberikan secara cuma-cuma. Orang Kristen masih banyak bergumul dengan dosa, bodoh. Karena ketidaktahuan, ketidakmengertian kita. Kita hanya merayakan saja dan tidak pernah mengerti tentang perayaan yang kita alami. Paskah, kematian Jumat Agung, dan Paskah, kematian kebangkitan Kristus. Semua sudah menyelesaikan. Mengapa kita harus bergumul lagi dengan dosa-dosa itu? Kita bukan manusia berdosa. Sudah kita bahas kemarin bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah imamat yang rajani, orang pilihan Allah. Kita adalah orang yang sudah dikuduskan, orang kudus, orang benar. Itulah saudara dan saya. Mengapa saudara masih melanggar dengan memberikan kepada dirimu status orang berdosa? Engkau menghina korban Kristus Yesus yang sudah menghapus dosamu dan menjadikan engkau anaknya. Mana mungkin Tuhan mau, saudara-saudara, engkau anaknya tapi manusia berdosa. Dia mengangkat saudara kita menjadi, kita dilahirkan baru, diciptakan baru menjadi anak-anaknya. Karena dosa sudah Dia selesaikan. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, kita tidak hidup dalam dosa, dosa tidak berkuasa atas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Sayang sekali saudara-saudara, banyak orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus merayakan setiap perayaan-perayaan Paskah, Jumat Agung, dan perayaan Natal, saudara-saudara, tanpa mengalami makna yang sesungguhnya dan tidak hidup di dalam makna yang diberikan, arti dan kekuatan daripada perayaan-perayaan itu. Sekedar hanya merayakan, tapi tidak mengalami esensi dari perayaan itu yang sesungguhnya. Mari kita ke depan tidak sekedar merayakan, tapi sungguh-sungguh kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita.
Sehingga setiap perayaan-perayaan kita, Natal, Paskah, Jumat Agung, perayaan apapun bersama dengan Tuhan, kita bukan hanya merayakan, tapi mengalami esensi daripada makna daripada setiap perayaan itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur karena semua yang Kau sudah selesaikan bagi kami. Kami hanya hidup dalam perayaan demi perayaan, ya Tuhan. Dalam hidup keseharian kami merayakan setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah raih di atas salib bagi kami. Dan kami mengalami peristirahatan di dalam Kristus Yesus. Peristirahat di sini adalah merayakan segala sesuatu yang Tuhan beri, yang Tuhan karuniakan, dengan hidup bersyukur dan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan senantiasa. Terima kasih. Biarlah kebenaran ini membawa umat-Mu semakin hidup di dalam anugerah yang besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Ayah saudara hidup dalam perayaan setiap hari dalam sukacita, damai sejahtera, dan hidup di dalam saudara-saudara syukur, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan senantiasa. Dan Tuhan memberkati. Selamat hidup di dalam perayaan-perayaan Sabat kita setiap hari. Tuhan memberkati saudara. Saya Pastor Samuel sampaikan salam restorasi.